Perairan Maluku menyimpan 75% jenis terumbu karang dunia. Ekosistem bawah laut yang menjadi rumah bagi ratusan jenis moluska, termasuk beberapa spesies langka. Ini sekarang saya sudah bersama dengan para pencari bia. Kita mau mencari, orang sini sebutnya lambis atau biasa disebut bia talang. Biasanya dia ada di daerah-daerah yang cukup dangkal. Tidak peduli waktu pasang atau surut, para pencari keong ini dengan berani menyelam untuk mencari hewan yang mereka buru. Ini dia bia talangnya atau lambis. Jadi dia tuh ada kayak tanduk-tanduknya. Cukup banyak, biasanya bisa sampai 10 jumlah tanduknya. Dan dia dalamnya tuh warnanya agak jingga, keoren-orenan gini. Siput laut adalah sumber pangan yang banyak digemari. Biasanya sama masyarakat sekitar dagingnya itu dimakan, dan juga buat luarnya, cangkangnya ini mereka pakai untuk hiasan atau biasanya dijual juga nih. Karena kalau dibersihkan nih jadinya tuh bagus banget. Tonjolan cangkang menjadi ciri khas lambis. Fungsinya untuk menggali pasir dan menjaga keseimbangan tubuh. Lambis ini biasanya hidup itu berada di bawah-bawah karang dan juga biasa di dekat-dekat lamun. Memang adanya di pasir putih dan ukurannya tuh bervariasi, bisa sampai 10 cm bahkan bisa sampai lebih. Nah, jadi memang caranya dia bergerak itu tuh seperti kaki, tapi bukan kaki, ini bagian dari badan dia juga tuh. Dengan kemahirannya, mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan siput laut yang dicari. Nah, biasanya lambis ini atau bia talang itu hidup di kedalaman 1-2 meter nih. Dan juga buat carinya itu bisa dibilang cukup mudah, karena cukup snorkeling aja dia udah kelihatan. Hanya saja perlu sedikit teliti karena memang coraknya yang berbeda, mirip banget sama karang. Saat menyusuri dasar laut, perhatian saya tertuju pada siput berukuran besar di sekitar terumbu karang. Wah, ini pertama kali saya dapat bia ini dengan ukuran yang jumbo, yang besar banget nih. Tuh, apalagi dapatnya 2. Jadi kalau di sini disebutnya bia tauring atau bia kepala kambing. Memiliki cangkang besar berhias tanduk, siput laut ini disebut siput kepala kambing. Wah, ini lumayan berat banget nih. Apalagi yang satu nih yang besar banget nih. Dia ukurannya itu bisa sampai mencapai 25 cm lebih. Jadi masih termasuk sedang ya ini ya? Ya, itu baru masih termasuk sedang. Wah, ini masih termasuk sedang, apalagi yang besar ya. Karena ukurannya, moluska satu ini termasuk jenis siput laut helm terbesar. Nah, bia ini sangat bermanfaat untuk terumbu karang. Karena memang dia ini membantu terumbu karang dari hama-hama seperti bintang laut yang berduri. Jadi biasanya bintang laut yang berduri itu dimakan sama bia ini. Jadi untuk populasi terumbu karangnya itu jauh lebih bagus. Jadi sangat membantu banget nih. Sebagai pemakan alga, siput laut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, keberadaannya yang terancam punah menjadi alasan kuat siput kepala kambing menjadi hewan yang dilindungi. Bia ini merupakan bia yang sudah dilindungi karena memang jarang ditemui dan sudah sangat langka. Karena biasanya diburu oleh manusia buat diambil dagingnya dan juga cangkangnya yang luar nih. Terancamnya hewan ini juga tidak terlepas dari pertumbuhannya yang cenderung lambat. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai usia dewasa. Gimana Bang? Kita relokasi dulu? Kita bawanya ke tempat lebih dalam supaya lebih aman. Oh, oke. Nah, sekarang ini kita mau relokasikan bia kepala kambing ini ke tempat yang lebih aman supaya tidak diburu. Kami menuju tengah, mencari habitat yang tepat untuk melepaskan siput kepala kambing ini.
spebianya sudah direlokasikan ke tempat yang lebih aman. Tadi ada di kedalaman sekitar 7-8 meter dengan harapan spebianya semakin bertambah banyak dan populasinya semakin banyak juga. Dan diharapkan jauh dari jangkauan manusia, tidak diambil-ambil lagi. Semakin jauh dari perkampungan, semakin aman hewan ini dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maluku merupakan rumah bagi ratusan jenis siput. Apabila jenis moluska kepala kambing ini tidak dijaga, maka dia akan punah dari perairan Nusantara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Emas dari timur merupakan julukan yang disematkan untuk buah pala. Pada masa penjajahan, buah pala memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga paling dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Sebagai salah satu penghasil pala terbesar di Nusantara, Maluku mampu memproduksi hampir 6.000 ton setiap tahunnya. Pala merupakan rempah asli di Kepulauan Maluku yang terkenal hingga mancanegara. Setiap harinya, para petani desa tengah-tengah melakukan kegiatan panen rempah ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ribuan pohon pala tersebar di setiap penjuru Maluku Tengah, termasuk di negeri tengah-tengah. Akhirnya kita sudah sampai di pohon palanya. Dan ini usia pohonnya tuh ada sekitar kurang lebih 20 tahun. Ini baru awal aja, cukup susah karena di bawahnya tuh pijakannya sangat tipis banget dan kecil-kecil. Wah, kalau di atas sudah aman ya, semoga. Berdiri menjulang hingga 15 meter, cukup sulit bagi saya untuk memanjat pohon pala ini. Nah, ini dia buah pala yang bagus tuh. Jadi, dia kalau bagus itu udah kayak pecah dan kelihatan dalamnya nih. Ini bisa dimakan buahnya ya? Bisa. Jadi yang kondisi yang udah pecah kayak gini, ini menandakan kalau dia tuh sudah bagus dan sudah tua buahnya. Hanya buah pala tua saja yang dipanen. Pada buah muda, rasanya belum terlalu kuat dan memiliki rasa simpan yang lebih singkat. Jadi untuk yang jauh-jauh, yang susah buat dijangkau pakai tangan tuh biasanya pakai guide-guide nih atau pengaitnya. Cukup gampang juga buat pakainya tuh, jadi tinggal dicantolin aja terus ditarik, udah jatuh sendiri nanti buahnya. Di sini, pala ditanam dengan sistem tumpang sari. Saat belum memasuki musim panen, petani dapat memanfaatkan tanaman lainnya. Nah biasanya untuk panen buah pala itu membutuhkan banyak orang. Jadi ada yang di atas buat ngambilin buahnya, dan yang di bawah itu ngambilin yang udah jatuh-jatuh. Nah sekarang ini saya mau turun buat ngambilin yang jatuh-jatuh, bantuin ibu. Saat panen raya, satu pohon pala bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan butir buah. Ini dia buah pala yang tadi di atas itu udah mulai kepecah. Jadi waktu jatuh ke bawah, tuh, jadi tinggal bijinya aja. Nah biasanya, ini kalau udah jatuh dan nggak ada yang manen, itu masih bisa awet. Jadi nggak akan bingung-bingung buat ini, buat panennya lagi, karena udah kepecah kayak gini. Buah pala yang jatuh dari pohon, lama-kelamaan warnanya akan mirip dengan tanah, sehingga harus jeli mencarinya. Nah biasanya buah yang udah jatuh dan kering kayak gini tuh, ini masih bisa dimanfaatkan, hanya saja tidak ada fulinya. Berbeda dengan biji, fuli atau selaput pala cepat membusuk. Biji pala kami pisahkan dari dagingnya. Nah
ini bedanya yang udah siap panen, yang udah tua, dan ini yang masih muda tuh. Kalau yang masih muda kayak gini, walaupun udah dikupas, itu nggak bisa dijual. Nah memang biasanya itu bijinya yang dijual, tapi sama masyarakat setempat, kulit buah ini biasanya dipakai juga untuk manisan atau dibuat rujak. Ada rujak khasnya sendiri nih. Sambil menunggu abangnya ngambil, kita habis ini mau buat rujaknya. Rujak sederhana yang akan kami buat nantinya akan dicocol dengan bekasang, yaitu saus khas Maluku. Jadi ini tuh dari organ dalamnya ikan yang diolah, direbus. Dimasak. Yang dimasak terus sampai dia hancur, tuh jadi kayak gini nih. Ini namanya kalau di sini bakasang, kalau tempat kita mungkin namanya petis ya. Tidak hanya untuk rujak, sambal ini biasa menemani nasi dan lauk pauk. Jadi kalau cuma ngambil sedikit, bakasangnya ini tuh, dia asamnya lebih terasa. Tapi kalau waktu udah dicelup banget, agak sedikit hilang. Jadi lebih balance rasanya. Cuma rasanya tuh ada kayak ikan-ikan tenggirinya. Dan gak terlalu amis. Enak sih lama-lama. Setelah mengganjal perut, menikmati rujak khas Maluku ini, kami bergegas membawa biji pala kembali ke kampung. Dan biasanya ibu-ibu itu kalau mengeringkan pala itu pakai para-para, dan para-para ini tuh sudah ada di rumah mereka masing-masing. Untuk meningkatkan harga, biasanya pala ini dijual dengan kondisi yang kering. Dan biasanya ibu-ibu itu kalau mengeringkan pala itu pakai para-para, dan para-para ini tuh sudah ada di rumah mereka masing-masing. Jadi lebih mudah dan lebih efisien. Di setiap rumah warga di sini, para-para atau tempat mengeringkan bahan makanan hampir ada di setiap dapur. Keuntungan menggunakan para-para ini, jadi kalau musim hujan itu tidak akan terpengaruh. Jadi masih tetap bisa melakukan pengeringan palanya. Selain itu, nih, jadi sambil masak bisa juga mengeringkan palanya nih. Tuh. Biji pala kering dapat bertahan hingga beberapa tahun. Nah, ini adalah tanda ketika palanya itu sudah kering. Jadi ada bunyinya, ada suaranya. Pengeringan menggunakan para-para tidak mempengaruhi harga dan kualitas hasil olahan. Lebih dari sekedar rempah, pala ini yang membuat tanah Maluku disorot dalam perdagangan rempah dunia. Ikuti jejak saya, jejak petualang.